Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita tundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah agar diberikan berkah hidup dan kemudahan. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak ibu, seperti yang sudah ibu sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, bahwa pembelajaran dari Aktiva Tetap ini adalah diharapkan kamu nantinya mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, menentukan beban penyusutan sampai pada akhirnya nanti penyajian laporan keuangan yang akan dimunculkan pada neraca berapa nilai dari Aktiva Tetap itu. Ingat ya, simak baik-baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyusutan Aktiva Tetap. Karena sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita menentukan harga perolehan Aktiva Tetap, fungsinya untuk apa saja, ciri-ciri Aktiva Tetap itu apa-apa saja. Jadi sekarang kita membahas tentang bagaimana menghitung penyusutan Aktiva Tetap. Namun ada baiknya ya kita tentukan dulu di sini apa sih definisi dari penyusutan. Nah, penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu Aktiva Tetap karena adanya penurunan nilai Aktiva Tetap tersebut. Nah, sebelumnya kita kan sudah bahas bahwa Aktiva Tetap itu memiliki usia ekonomis atau masa manfaat yang bisa ditaksir berdasarkan jenis Aktiva itu sendiri. Nah, masa manfaatnya yang jelas lebih dari 1 tahun. Nah, apabila sudah dipergunakan, maka akan mengalami penurunan nilai. Nah, itulah namanya disusutkan. Maka pembelajaran kita hari ini tentang penyusutan Aktiva Tetap. Oke, jelas ya definisinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Pertama itu adalah harga perolehan. Harga perolehan seperti yang kemarin sudah kita bahas, yaitu seluruh biaya atau sejumlah uang yang kita keluarkan dalam rangka memperoleh Aktiva Tetap hingga siap digunakan. Artinya harga belinya berapa Aktiva itu ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan hingga Aktiva Tetap yang kita beli tadi siap untuk memberikan manfaat atau siap digunakan. Kemudian nilai residu. Nilai residu ini adalah taksiran. Kalau nanti pada akhir periode kira-kira punya nilai sisa berapa gitu. Nah, jadi taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila Aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian Aktiva itu. Nah, itu ya. Ini nilai residu atau nilai sisa. Yang berikutnya umur ekonomis Aktiva. Artinya sebagian besar Aktiva itu memiliki 2 jenis umur, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Nah, ini umur fisik kekuatan dari atau manfaat dari Aktiva itu. Umur fungsional ini bisa berapa lama dia bekerja atau difungsikan.
Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai umur ekonomis tadi. Tuh yang berikutnya, untuk menghitung biaya penyusutan itu dapat digunakan beberapa metode. Nah, dalam hal ini Ibu akan membahas ada 5 metode. Namun pada pertemuan kali ini tidak bisa seluruhnya Ibu sampaikan ya. Nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, metode yang bisa digunakan untuk menghitung biaya penyusutan. Yang pertama itu metode garis lurus atau straight line method. Nah, yang kedua metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Yang ketiga, jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Yang keempat, satuan jam kerja, service hour method. Yang kelima, satuan hasil produksi atau productive output method. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan tentang metode yang pertama dan kedua. Pertama, metode penyusutan garis lurus. Metode ini bisa digunakan atau bisa dihitung dengan 3 cara atau 3 rumus. Ini ya, rumus A, B, dan C. Yang pertama, penyusutan itu dihitung dengan menggunakan nilai sisa. Ini penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi usia ekonomis. Ini HPAT atau harga perolehan aktif tetap dikurang nilai sisa atau nilai residu atau Ibu singkat nanti dengan NR dibagi usia ekonomis atau bisa diganti dengan variabel N. HPAT dikurang NR per N. Yang kedua, tanpa nilai sisa. Ini kalau ada nilai residunya ya. Jika tidak ada nilai residunya gimana Ibu? Maka rumus yang digunakan yang kedua atau B, harga perolehan atau HPAT, harga perolehan aktiva tetap dibagi N, umur ekonomis atau masa manfaat. Yang ketiga, penyusutan menggunakan persentase. Ini sama aja ya, cuman caranya mana yang lebih mudah nanti itu yang kamu gunakan. Penyusutan itu adalah persentase kali harga perolehan dikurang nilai residu atau harga perolehan HPAT dikurang NR dikali persen dibagi umur ekonomi aktiva tetap. Kita lanjut ya, masuk ke contoh. Nah, nih. Misalkan contohnya pembelian sebuah unit mesin pada awal tahun kita beli dengan harga 50 juta dan ditaksir nilai sisa atau nilai residunya 5 juta. Dan masa manfaatnya atau umur ekonomis dari mesin tersebut adalah, maaf ya nih, 5 tahun. 5 tahun. Maka kita menggunakan rumus ya. Penyusutan per tahun. Nah, ini HP artinya harga perolehan aktiva tetap, berarti harga mesin nih. Harga mesin HP, harga perolehan 50 juta. Kemudian dengan nilai sisa atau nilai residunya, ini dia ya, 5 juta. Maka taruhkan di sini masa manfaat ini 5 tahun ya, 5 tahun. Maka 50 juta dikurang 5 juta sama dengan 45 juta dibagi 5. Maka dapatnya 9 juta. Berarti penyusutan per tahunnya adalah 9 juta.
Nah, setelah kita tahu 9 juta ini adalah penyusutan tetap per tahun, kita hitung ya. Kita buat tabel, ini namanya tabel penyusutan. Oke, tahun pertama, ini waktu kita beli. Ini masih kosong, kemudian akumulasinya belum disusutkan. Berapa kita beli? 50 juta. Nah, ini ya 50 juta. Ini 50 juta. Ini dia. Kemudian 1 tahun disusutkan. Tahun pertama. Penyusutannya ini sama ya per tahun. 9 juta, 9 juta, 9 juta. Oke, cara menghitung nilai bukunya ini ya. Nilai buku ini dikurang dengan akumulasi. Ulangi, 50 juta dikurang 9 juta. Nilai buku dikurang dengan akumulasi penyusutannya. Tahun pertama belum disusutkan 50 juta. Akhir tahun pertama disusutkan 9 juta. Berarti akumulasinya 9 juta. 50 juta dikurang 9 juta, 41 juta. Tahun kedua disusutkan lagi 9 juta. Berarti akumulasi penyusutannya 9 tambah 9 sama dengan 18. Nilai bukunya 41 dikurang 18 jadi 32. 18 ditambah lagi 9, 27 juta. 32 ini tadi nilai buku terakhir dikurang dengan Ibu ulangi ya, salah. 50 juta dikurang 27. 27 juta jadi 23. Kemudian ini seterusnya. 50 dikurang 36. Ibu ulangi ya. Ini penyusutannya kan 9 juta per tahun selama 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian akumulasi penyusutannya 9 juta. 9 juta tambah 9 juta, tahun kedua 18 tambah 9, 27 tambah 9, 36 tambah 9, 45. Kemudian untuk nilai buku ini rumusnya nilai buku dikurang akumulasi. 50 dikurang 9 juta, 41 juta. 50 dikurang 18 juta, 32 juta. 50 dikurang 27 juta, tinggal 23 juta. 50 juta dikurang 36 juta, 14 juta. 50 juta dikurang 45, sisanya 5 juta. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai sisa. Sampai 5 tahun, sampai periode penyusutan berakhir, nilai sisanya 5 juta. Ini dia ya, 5 juta. Ini dia. Oke. Paham sampai di sini ya? Kita lanjut yang kedua. Metode penyusutan saldo menurun ganda. Nah, beban penyusutan yang setiap tahun menurun akan dihitung dengan dasar persentase depresiasi metode garis lurus. Kemudian berikutnya persentase dikalikan 2. Dan setiap tahunnya dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap. Karena nilai buku selalu menurun, maka beban depresiasi juga selalu menurun. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Nih ya. Pembelian satu aktiva tetap 50 juta. Ditaksir memiliki umur ekonomisnya atau masa manfaatnya 5 tahun. Kita jawab di sini. Ya. Nih. 100% dibagi N ya, 100% dibagi masa manfaat. 100 dibagi 5 tadi masa manfaatnya kan, 100 bagi 5 sama dengan 20%. 20% dikali 2. Yang 40 inilah dasar dari tarif untuk beban penyusutannya. Nah, ini tahun pertama 50 juta ya, 50 juta. Kemudian ini 40%, ini ya 50 juta dikali 40% dapat 20, maka akumulasinya 20 gitu ya.
Sama seperti yang awal tadi. Ini ulang 50. Ini perkaliannya 20. Yang di sini itu 50 dikurang 20, 30. 30 dikurang 12, 18. 18 dikurang 72, apanya ini? 10.800.000 dikurang 7. Ini ya, 40%, dapatnya segini. Dan seterusnya. Ini 40%-nya sama. Yang perlu kamu ingat, ini 40%-nya sama, tarif ini, kemudian yang ini adalah sisa, ya. Oke, bisa dipahami ya, nah Ibu? Nah, itu dia. Ini dikurang ini dikurang ini dikurang ini, kemudian hasilnya ini ya, ini dikurangkan ini kemarin, ini dia. Paham ya, nah Ibu? Nah, demikianlah penjelasan Ibu untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang menentukan besarnya beban penyusutan dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu garis lurus, ya. Yang kedua, metode penyusutan saldo menurun ganda. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu berharap kamu bisa memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa selesaikan tugas-tugasnya yang sudah Ibu berikan. Semoga kamu bisa menjawabnya dengan baik. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, kumpulkan tugasnya tepat waktu. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita tutup kegiatan ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Bye-bye.